Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Oke teman-teman semua, jadi kali ini kita akan membahas tentang ada beberapa jurusan di PTN atau perguruan tinggi negeri yang memang sepi peminat. Dan ini nanti bisa jadikan kalian untuk memilih jurusan-jurusan apa saja yang bisa masuk ke deretan universitas tersebut teman-teman ya. Nah, tapi teman-teman jangan sampai nanti ketika kalian masuk ke jurusan di PTN tersebut, ketika sudah masuk kuliah, kalian merasa bahwa jurusan yang kalian pilih itu salah. Karena apa? Anggapannya adalah yang penting masuk ke perguruan tinggi aja dulu. Untuk masalah jurusan terserah gitu kan. Nah, inilah yang salah teman-teman. Jadi, yang saya harapkan adalah ketika ada jurusan yang kosong, kira-kira kalian juga harus memang benar-benar minat di jurusan tersebut. Jangan asal yang penting keterima di perguruan tinggi negeri ya, karena itu yang salah dari segi mindset ya. Jadi yang saya tawarkan di sini ada beberapa perguruan tinggi negeri yang memang seperti minat, dan ketika kalian mungkin memilih jurusan tersebut, itu berpeluang besar untuk bisa diterima. Oke, kita langsung aja untuk deretan yang pertama. Untuk deretan yang pertama teman-teman, pastinya kalian tahu Universitas Indonesia kan? Jadi Universitas Indonesia memang merupakan salah satu brand ya, PTN Indonesia yang memang terbaik di Indonesia. Oleh karena itu banyak sekali orang yang pengen masuk ke UI nih. Nah kira-kira untuk UI sendiri itu ada jurusan Saintek dan juga Soshum yang bisa kalian pilih karena memang sepi peminatnya. Untuk jurusan Saintek yang pertama adalah yang paling jarang diminati ataupun sedikit peminatnya adalah jurusan Fisika Murni. Kemudian yang kedua adalah Geografi Murni. Kemudian yang ketiga adalah Teknik Perkapalan teman-teman ya. Kemudian yang keempat adalah teknik elektro, dan yang kelima adalah ilmu keperawatan teman-teman. Kemudian untuk yang jurusan Soshum itu sendiri, yang pertama paling jarang diminati, yang pertama adalah jurusan ilmu filsafat. Kemudian yang kedua adalah sastra Jawa, ya, berkaitan tentang budaya Jawa, ya. Kemudian yang ketiga adalah sastra Rusia. Kemudian yang keempat, ilmu sejarah, dan yang kelima adalah arkeologi, ya, berkaitan tentang benda-benda peninggalan ataupun ya barang-barang artefak dan segala macam, ya. Dan jika kalian tuh minat dari ke-10 jurusan tersebut, dari jurusan Saintek maupun Soshum, kalian bisa mendaftar di jurusan-jurusan tersebut. Ingat ya, yang kalian harus minat, jangan sampai kalian punya asal-asalan supaya gue pengen keterima di UI. Terserah jurusannya apa, jangan sampai seperti itu. Kemudian yang kedua adalah UGM atau Universitas Gadjah Mada, dan kalian pastinya tahu ya, UGM ini menjadi salah satu perguruan tinggi negeri favorit nih ya buat kalian. Oke, untuk jurusan yang jarang diminati, yang pertama untuk jurusan Saintek adalah agribisnis ya. Jadi yang pertama adalah agribisnis, kemudian yang kedua adalah agroteknologi. Jadi kedua jurusan ini itu adalah jurusan yang berkaitan tentang pertanian ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian minat di kedua jurusan tersebut, kalian bisa mengembangkan kemampuan dan juga keahlian kalian di kedua jurusan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah ilmu peternakan ya. Ilmu peternakan, kalian yang suka beternak atau segala macam ataupun pengen mungkin mengembangkan di bidang peternakan hewan ya, kalian bisa daftar di sini. Kemudian yang keempat adalah geografi lingkungan ya teman-teman ya. Kemudian yang kelima adalah kehutanan ya. Jadi kalian bisa masuk ke 5 jurusan tersebut untuk Sainteknya. Kemudian untuk Soshum ya, kalian bisa masuk ke jurusan arkeologi, dan juga yang kedua adalah sejarah murni ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya kalian suka sastra, kalian juga bisa masuk ke jurusan ini teman-teman. Yang ketiga adalah sastra Jepang. Jadi kalau kalian tuh suka bahasa Jepang dan kalian pengen mengembangkan keahlian kalian, kalian bisa ambil sastra Jepang. Dan yang keempat adalah sastra Rusia. Dan yang kelima adalah sastra Jawa teman-teman ya. Nah itu adalah beberapa jurusan yang di perguruan tinggi negeri yang memang sepi peminatnya. Kemudian untuk perguruan tinggi negeri yang ketiga, ini adalah teknik ya, sekolah teknik. Jadi Institut Teknologi Bandung atau ITB. Untuk yang pertama itu adalah jurusan Sekolah Teknik Elektron dan juga Informasi. Kemudian yang kedua, Fakultas Matematika dan juga Ilmu Pengetahuan Alam. Kemudian yang ketiga adalah Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, teman-teman. Untuk jurusan Soshumnya yang jarang sekali peminatnya di ITB adalah jurusan Seni Rupa dan Desain. Dan ini ada kampusnya di kampus Cirebon, teman-teman. Nah, itu adalah deretan jurusan-jurusan yang ada di ITB, teman-teman ya. Kemudian kita masuk yang keempat. Setelah tadi ITB,
kalian juga tahu namanya IPB atau Institut Pertanian Bogor. Nah, Institut Pertanian Bogor juga ada jurusan yang jarang diminati. Untuk jurusan sainteknya, yang pertama adalah Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap ya. Jadi di sini teman-teman kalian belajar perikanan lebih lanjut bisa di IPB. Dan ini tuh sepi peminat. Kemudian yang kedua adalah jurusan Fisika Murni ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah Biokimia. Kemudian yang keempat, Manajemen Sumber Daya Lahan. Dan yang kelima, Produksi Tanaman. Ya, kalau kalian tuh suka berbau pertanian, berarti kalian fokusnya mending masuk ke IPB aja ya. Daripada nanti masuk ke kampus lain yang belum fokus, mendingan kalian masuk ke IPB. Kemudian untuk jurusan soshumnya, ini ternyata di IPB tuh jarang ya, yang nggak ada. Jadi belum bisa disampaikan kalau soshum jurusan di IPB apa aja yang kosong ya. Oke, kita langsung lanjut ke ITS ya. Atau kepanjangan adalah Institut Teknologi 10 November yang ada di Surabaya, teman-teman. Dan ini juga nggak kalah bagus juga ya, karena letaknya di Surabaya ini jadi inceran juga dari para mahasiswa. Untuk jurusan saintek yang murni, teman-teman, ini ada 2 jurusan, yaitu jurusan Fisika dan juga Biologi Murni ya di ITS. Kemudian yang kedua adalah Teknik Sistem Perkapalan. Jadi kalau kalian mau masuk ke bidang perkapalan seperti Pelni ataupun ya perusahaan kapal lainnya, kalian bisa masuk ke jurusan Sistem Perkapalan ya. Kemudian yang ketiga adalah Teknik Transportasi Laut ya. Jadi teman-teman untuk teknik sebenarnya banyak sekali jurusan yang diminati dan juga banyak peluangnya teman-teman ya. Tapi di jurusan ITS ini memang khusus untuk teknik sistem perkapalan dan juga teknik transportasi laut, ini mungkin kalian bisa ambil supaya kalian nanti bisa masuk ke ya perusahaan-perusahaan besar yang berbau dengan perkapalan ataupun berbau dengan air ya, air laut ataupun perairan, pokoknya kalian bisa masuk ke situ. Kemudian yang kelima itu ada jurusan desain interior teman-teman. Jadi kalau kalian suka gambar ataupun suka desain-desain ya rumah-rumah yang bagus, dan kalian bisa masuk ke jurusan desain interior. Dan itu sangat peluangnya sangat besar. Kalian bisa jadi freelancer ataupun buka usaha sendiri ya, itu bisa teman-teman. Dan kalian juga bisa menjualnya. Ya banyak sekali kalau desain interior ya. Kemudian untuk jurusan soshumnya itu aja ada satu yang jarang diminati teman-teman ya, yaitu adalah tentang studi pembangunan ya. Jadi mungkin kalau studi pembangunan di sini proyeksinya lebih ke pembangunan seperti jalan ataupun mungkin gedung-gedung ya ataupun tata kota, mungkin kalian bisa masuk ke situ. Kemudian teman-teman untuk yang keenam atau yang selanjutnya adalah Universitas Airlangga yang ada di Surabaya. Nah, Universitas Airlangga ini sendiri itu juga menjadi salah satu tujuan dari para mahasiswa juga ya teman-teman ya. Jadi untuk jurusan saintek yang ada di UNER ataupun Universitas Airlangga yang ada di Surabaya nih teman-teman ya. Itu yang pertama, ada 2 jurusan murni. Yang pertama adalah Fisika Murni dan juga Matematika Murni. Jadi kedua jurusannya adalah jurusan murni yang jarang sekali diminati ya oleh orang-orang ataupun mahasiswa. Kemudian yang ketiga adalah jurusan Aquaculture ya. Nah, Aquaculture ini itu letaknya ada di Banyuwangi teman-teman ya. Karena memang cabangnya dari Universitas Airlangga ini ada di sana ya. Jadi untuk Fakultas Aquaculture sendiri ini membuka tempatnya yang lebih dekat dengan laut, yaitu di Banyuwangi teman-teman ya. Kemudian juga yang ada di Banyuwangi juga letaknya adalah, dan sepi peminat juga, ternyata adalah jurusan kedokteran hewan. Nah, ini tuh tepat banget buat kalian yang pengen jadi dokter hewan. Kalian bisa masuk di Universitas Airlangga ya. Kemudian yang kelima adalah jurusan kesehatan masyarakat. Nah, ini adalah bentuk pelayanan, biasanya dia tuh bisa masuk ke puskesmas ataupun masuk ke perangkat desa ataupun kecamatan supaya menjadi sosialitator ya. Jadi orang yang mensosialisasi begitu. Kemudian yang kedua, jurusan soshum di Universitas Airlangga ini, yang pertama yang sempat peminat adalah jurusan akuntansi teman-teman. Ini juga letaknya ada di Banyuwangi ya. Ini jadi sasaran banget nih buat kalian yang udah jurusan IPS kemudian pengen masuk akuntansi, kalian masuk aja di Airlangga karena ini diibaratkan peluang besar supaya kalian bisa diterima di Universitas Negeri ya di Surabaya nih teman-teman. Kemudian yang kedua adalah jurusan ilmu sejarah. Nah, ilmu sejarah nih mungkin kalian yang suka sejarah ataupun sejarah-sejarah masa lalu kalian bisa masuk ke sini. Kemudian yang ketiga adalah studi kejepangan ya. Jadi hampir sama seperti sastra Jepang, tapi di sini mungkin lebih umum karena dia mungkin belajar tentang budayanya, jangan cuma bahasa ya. Jadi studi kejepangan. Kemudian yang keempat adalah bahasa dan juga sastra Indonesia murni teman-teman ya. Jadi kalau kalian yang suka bahasa, kalian bisa masuk ke jurusan bahasa dan juga sastra Indonesia murni.
Kemudian yang kelima adalah jurusan sosiologi. Jadi kalian yang suka ya berbau tentang masyarakat gitu ya, berbaur masyarakat, kalian bisa masuk ke jurusan sosiologi di Universitas Airlangga. Kemudian yang ketujuh teman-teman, ini juga ada di Malang ya letaknya, itu Universitas Brawijaya. Sekolahnya gede banget dan kalian kalau masuk ke sini, ini adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang favorit juga di Malang ya. Dan yang pertama adalah jurusan Saintek yang seperti peminatnya. Yang pertama adalah jurusan agroekoteknologi ya. Jadi masih berkaitan tentang pertanian juga. Kemudian yang kedua adalah agribisnis ya. Jadi ini tentang jual beli ataupun hal-hal yang berbau untuk hal-hal yang berbau tentang jual beli ataupun produksi pertanian ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah jurusan peternakan. Di sana juga seperti peminatnya. Kemudian yang keempat adalah aquaculture. Nah, jadi 4 jurusan tadi teman-teman ya, seperti agroekoteknologi, agrobisnis, kemudian peternakan dan juga aquaculture ini itu letaknya ada di Kediri ya. Jadi walaupun ini UB Universitas Brawijaya di Malang, tapi dia juga membuka kampus di Kediri ya. Yang kelima adalah sosial ekonomi perikanan. Ini juga ada di Kediri teman-teman. Kemudian yang kedua adalah jurusan soshum. Untuk jurusan soshum itu sendiri itu ada seni rupa murni. Nah, buat kalian yang suka gambar-gambar ya gitu ya, melukis ataupun ya menggambar abstrak segala macam, kalian bisa masuk di jurusan seni rupa murni ya. Itu bakat kalian bisa dikembangkan di situ. Kemudian yang kedua, pendidikan bahasa Jepang teman-teman ya. Jadi memang rata-rata hampir orang yang berbau bahasa itu ya, jurusan-jurusan itu Jepang itu rata-rata banyak dibuka. Mungkin karena memang orang taunya nggak mau nih masuk bahasa Jepang, untuk apa ya kan, mau Indonesia gitu kan. Yang kita nggak tahu, mungkin dia bisa jadi translator ataupun apa gitu, tapi mungkin peluang kerjanya mungkin sempit, jadi banyak yang nggak minat ke situ. Kemudian yang ketiga adalah jurusan bahasa dan juga sastra Perancis. Jadi antara bahasa dan sastra Jepang dengan bahasa dan juga sastra Perancis ini juga memang sepeminat, karena mungkin banyak orang yang tidak tertarik masuk ke ketiga jurusan ini ya. Kemudian yang keempat masih berbau dengan bahasa, yaitu pendidikan bahasa dan juga sastra Indonesia. Itu juga seperti peminat teman-teman ya. Jadi UB walaupun itu sekolah umum tetapi ternyata ada sekolah pendidikannya juga ya. Jadi tujuannya bisa jadi guru atau jadi dosen teman-teman ya. Kemudian yang kelima adalah jurusan antropologi umum teman-teman ya. Jadi memang di sini untuk jurusan kelima ataupun dari jurusan Saintek maupun Soshum yang ada di UB ini, kalian bisa daftar ya. Tapi yang jelas kalian harus seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa jurusan-jurusan yang telah saya sebutkan tadi itu adalah jurusan yang sepeminat, dan kalian kalau misalnya mau masuk ke jurusan tersebut harus sesuai dengan minat dan juga keahlian kalian. Mau jadi apa nih besok setelah lulus. Jadi jangan sampai kalian karena memang pengen masuk ke sekolah tersebut, yang penting masuk negeri, dan yang penting nggak tahu jurusan apa, yang penting keterima di negeri. Itu jangan sampai kayak gitu ya. Karena bagian kalian akan down sendiri nanti ketika udah masuk ke semester 2 atau semester 3 pengen cabut dan nggak pengen kuliah lagi, pengen pindah kuliah sesuai dengan minat kalian. Dan jangan sampai kalian salah jurusan ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan ini bisa jadi referensi buat kalian. Semoga nanti kalian bisa mendapatkan kampus yang kalian idam-idamkan dan juga sesuai dengan jurusan yang kalian inginkan. Terima kasih, ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Anggi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.